Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama Pak semuanya. Pagi Pak. Oke, mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Baik, silakan diaktifkan dulu kameranya sebentar sambil Bapak mengecek satu persatu. Bentar ya. Oke, baik anak bapak semuanya, kita mulai saja karena waktu kita terbatas. Kemudian materi kita hari ini lumayan berat ya, dan ini pertemuan kita yang terakhir di hidrokarbon. Ya, sebenarnya ada satu subbab lagi, tapi nanti melalui tugas saja ya, karena tidak terlalu sulit ya. Nanti melalui tugas. Setelah ini nanti ada di di Google Classroom-nya, nanti coba dilihat notifikasinya mengenai tugas yang akan kalian bikin. Ya. Kemudian untuk ulangan harian, berarti kita ulangannya minggu depan. Ya, silakan dicatat, ditandai. Nanti mengenai kisi-kisi segala macamnya nanti Bapak sampaikan di grup WA. Oke, jelas semuanya ya? Jelas, Pak. Oke, jelas. Baik, silakan. Sekarang kita masuk ke materi kita yaitu isomer hidrokarbon. Ya, silakan sambil dibuka bukunya atau ada yang perlu dicatat silakan. Kemudian seperti biasa ketika Bapak share screen bisa dimatikan videonya, kita terhubung lewat audio saja. Oke, silakan. Oke, ada kelihatan? Masih loading, Pak. Oke. Oke, bagaimana? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sekarang kita masuk ke isomer hidrokarbon. Ini bisa jadi istilah yang baru sama kalian, isomer ya. Tapi ini sangat identik dengan senyawa organik, lebih khususnya senyawa hidrokarbon. Ya, ada isomer. Seperti apakah pengertian isomer itu? Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Yang pertama, tentu kita masuk ke pengertian isomer terlebih dahulu. Isomer adalah dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus kimia yang sama, ya, rumus kimia yang sama, oke, tetapi bentuk yang berbeda. Nah, dia rumus kimianya sama, tetapi bentuknya yang berbeda. Nah, kemudian pembagian isomer itu ada dua, ada namanya isomer struktur dan ada namanya isomer geometri. Yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama adalah isomer kerangka, yang kedua ada isomer posisi, dan nanti itu kalau seandainya waktunya cukup, kita akan membahas isomer cis-trans. Ya, kalau tidak cukup berarti nanti di materinya di buku ajar aja. Oke. Itu yang tiga isomer yang akan jadi fokus kita pada hari ini. Isomer rangka, isomer posisi, kemudian isomer cis-trans. Nah, jadi Bapak ulangi lagi, isomer itu adalah istilah jika dua senyawa atau lebih, dia mempunyai rumus kimianya sama, tetapi bentuknya yang berbeda. Seperti apakah itu? Mari kita lihat. Oke. Yang pertama kita coba dulu isomer rangka. Nah, isomer rangka adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus kimia atau rumus molekul yang sama, tetapi kerangkanya berbeda. Kerangkanya dalam hal ini adalah strukturnya berbeda, struktur molekulnya berbeda. Nah, ini dapat
terdapat pada alkana, alkena, dan alkuna. Nah, maksudnya Bapak, oke, perhatikan ya, nanti sambil kita diskusi, kita bahas satu persatu. Oke, sekarang kita coba ada dua senyawa ini, ada normal butana dan ada 2 metil propana. Nah, kita lihat kesamaan atau nanti perbedaan dari dua senyawa ini dulu. Langkah pertama kita coba dulu membuat strukturnya. Nah, sebelumnya Bapak tanya dulu, dari dua senyawa ini tergolong ke dalam alkana, alkena, atau alkunakah dia? Alkana. Alkana, ya. Dari namanya saja sudah ketahuan, karena akhirannya ana. Nah, sekarang kita coba membuat strukturnya. Normal butana, berarti ada cabang atau tidak di sini? Tidak. Tidak, oke. Berarti rantainya lurus. Butana, C-nya ada berapa? 4. 4. Nah, jadi ini Bapak langsung saja ya, karena persepsi Bapak kita sudah mengerti, sudah membahas mengenai pembuatan rumus struktur. Nah, kita bikin, Bapak langsung saja ya, normal butana. Oke. Ya, kita bikin nomornya juga boleh. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang 2 metil propana. Nah, seperti biasa kalau kita untuk menggambar struktur, rantai utamanya atau rantai induknya di sini yang bertindak siapa? Propana. Propana C-nya ada berapa? 3. Ya. Kemudian ada cabang di sini. Ada. Ada. Apa cabangnya? Metil. Metil di nomor berapa? Nomor 2. 2. Pertama kita bikin dulu rantai utamanya 3. Nomornya Bapak kayak kita bikin 1, 2, 3. Cabangnya di nomor berapa tadi? 2. 2. Oke, ada cabang metil di nomor 2. Nah, tinggal kita lengkapi hanya lagi. Berarti ini CH3, ini CH, ini CH3. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba mencari kesamaan dari dua senyawa ini. Nah, sekarang kita coba dulu, kita tes dulu. Normal butana nih kalau kita bikin rumus molekul atau rumus kimianya C berapa, H berapa? Coba. C berapa, H berapa? C-nya ada berapa di sini? 4. 4. H-nya berapa? 10. Berapa? 10. 10. Kayak mana cara mencarinya, Dwi? Dihitung satu persatu. Ditambahin aja nggak sih, Pak? Hanya Ditambahin maksudnya? 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3. Ya, betul. Ditambahkan saja. Kalau C-nya sampai 100 nanti Bapak bikin kayak mana? Nah, susah nambahinnya kan? Nah, cari caranya bagaimana Bapak? Ingat lagi rumus deretnya. Alkana rumus deretnya apa? CN H2N H2N tambah 2. tambah 2. Nah, itu dia ya kayak saya. Nah, kalau seandainya kita yang jadi patokan jumlah atom C-nya saja. Nah, kita coba tes. 2N tambah 2. 4 kali 2, 8 tambah 2, 10. Oh, ragu juga ya kita hitung satu persatu. Nah, itu aja ya. Kalau C-nya sampai 100 nanti kita ngitung satu persatu kan membutuhkan waktu yang lama. Oke, berarti N butana, normal butana, C4H10. 2 metil propana ini berapa? C berapa, H berapa? C-nya ada berapa? C3H9. C4. C4 semuanya. C4H 4H10. H10 juga. Nah, ya. C4H10 juga. Nah, dari sini kan dapat ditarik bahwasanya ada kesamaan apa di sini? Ada kesamaan rumus molekulnya, rumus kimianya. Sama-sama C4H10. Tetapi senyawanya berbeda.
satu normal butana, satu lagi 2 metil propana. Strukturnya bagaimana? Sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Nah, otomatis karena namanya sudah berbeda, otomatis strukturnya juga berbeda. Nah, inilah yang kita sebut dengan isomer rangka. Ya. Nah, jadi seperti itu. Rumus molekul atau rumus kimianya sama-sama C4H10, tapi kerangkanya berbeda. Nah, ya jadi seperti itu. Kerangkanya berbeda, itu kita golongkan ke isomer rangka. Nah, tentu senyawanya juga berbeda. Nama senyawanya. Nah, silakan kalau yang mau di-capture dulu, Bapak kasih kesempatan. Sambil kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Oke, itu adalah pengertian dari isomer rangka. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya ya, biar lebih afdol. Ya. Kita coba contoh berikutnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita coba. Kalau yang tadi diketahui namanya, sekarang diketahui strukturnya. Kita kasih nama, ada 3 senyawa ini. 1, 2, 3. Oke. Nama yang pertama, senyawa yang pertama. Ayo. Namanya apa? Hitung jumlah atom C-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya apa? Ada cabang di sini? Normal Tidak. pentana. Ya, normal pentana. Panas. Nah. Oke. Normal huruf N-nya pentana. Oke. Senyawa nomor 2. Penomorannya dari mana? Dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Mantap. 1, 2, 3, 4. Berarti di luarnya adalah cabang. Berarti namanya 3 propana. 3 metil propana. apa? 2 2 metil metil. Iya, butana. mantap. Metil. 4 apa 4? Butana. Butana, iya. Nah, oke, makanya Bapak pesankan kemarin dari awal materi kita ini nyambung terus ya. Artinya berarti ini kalian sudah paham mengenai pembuatan nama dan pembuatan struktur. Nomor 3. 1, 2. 2 dimetil Nah, ingat. propana. Kalau cabangnya lebih dari 2, lebih dari 1, nomornya juga dibikin 2 dimetil propanal. propana. Ya, karena rantai utamanya ada 3. Nah, 2 dimetil propana. Oke, jadi ada 3. Nah, kira-kira bisa nggak kalian cari apa kesamaan dari senyawa 1, 2, 3 ini? Ayo, coba. Rumus molekulnya bagaimana? Sama. Sama berapa, Alia? Sama-sama berapa? C5H12. C5H12. Sama-sama C5H12. Apakah betul Bapak ya? Dicoba aja dihitung satu persatu. C-nya ada 5. Di sini C-nya juga 5. Di nomor 3 C-nya juga 5. Kalau dia alkana, sudah pasti rumus H-nya itu 2N tambah 2. Berarti ketiga senyawa ini sama-sama C5H12. Rumus molekulnya. Strukturnya bagaimana? Berbeda. Nah, inilah juga termasuk contoh dari isomer rangka. Nah, ya. Isomer rangka. Nah, jadi kalau pertanyaannya ada yang kadang di buku membuat seperti ini pertanyaannya. Berapakah jumlah isomer dari C5H12? Jadi berapa yang kita dapat di sini? Ada berapa?
Ada 3. 3. N-pentana, 2-metilbutana, 2,2-dimetilpropana. Nah, jadi dihafal itu Bapak. Sebenarnya Bapak lebih ke konsepnya saja. Kalian tahu pengertian dia tergolong isomer atau tidak, kemudian jenis isomernya apa. Nah, kalau dalam hal ini jenis isomernya adalah isomer rangka. Nah, mengapa dihafal saja Bapak? Karena memang sudah ada apa namanya itu? Seperti ini di capture dulu ya, sambil di capture. Karena sudah ada listnya itu, jadi tinggal kalian hafal aja. Jadi pun kalau Bapak tanya nanti pertanyaannya berapakah isomer C6H14, ya kalian tinggal cari aja di Google atau kalian hafal itu kan bisa. Cuma ya Bapak tidak ingin seperti itu, Bapak ingin konsep dari isomer itu seperti apa, itu yang kalian ketahui. Nah, jadi ini ya, silahkan di capture. Oke, mengapa Bapak bilang seperti itu? Karena ini kan sudah ada nih di buku, mungkin ada juga. Nah, nih jumlah isomer suku pertama dari alkana. Nah, untuk C-nya 1 sampai C-nya 3 itu jumlah isomernya 1. Artinya dia tidak dapat lagi membentuk senyawa lain. Atau senyawa lain tidak ada yang bisa strukturnya berbeda. Tapi ketika masuk C4H10, dia isomernya ada 2. Seperti contoh kita yang pertama tadi. C5H12 isomernya ada berapa? 3. 3. Nah, seperti contoh kita yang nomor 2 tadi. Nah, jadi seperti itu. Berikut sampai C6 sampai C10. Nah, jumlah isomernya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, oke. Yang penting konsepnya yang perlu kalian ketahui. Nah, kemudian kita coba satu lagi. Sebentar. Kalau Bapak bikin seperti ini. Normal heksana dengan 2,2-dimetil pentana. Oke. Pertanyaannya sederhana, kira-kira 2 senyawa ini isomer atau tidak? Ayo, kira-kira. Normal heksana dan 2,2-dimetil pentana. Kira-kira 2 senyawa ini isomer atau tidak? Caranya bagaimana? Tentu kita membuat terlebih dahulu strukturnya. Normal heksana. Heksana C-nya ada berapa? 6. Ada 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke, rantainya lurus. Ini hanya enggak Bapak buat ya. Atau buatlah hanya Bapak supaya enggak ragu kami. Oke. CH3, CH2, 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 CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 2,2-dimetil pentana. Rantai utamanya apa? Pentana. Ya, 5. C-nya berapa? 5. Ya, C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada cabang metil di nomor berapa? 2 dan 2. Ada berapa buah? 2. ada 2. Ya. Oke. Nah, ini CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, udah bikin strukturnya. Kira-kira ini tergolong isomer atau tidak? Dari pengertian isomer tadi.
Konsep pertama isomer tadi apa? Tidak. Tidak. Alasannya? Oh, C-nya tuh berlebih yang pentana. Jumlahnya nggak sama. Iya, itu dia. Ya, Itu semuanya benar. berbeda. Apanya yang tidak sama? Jumlah. Rumus Jumlahnya. molekulnya Rumus berbeda. berbeda. Ya. Kalau ini C6H berapa? C6H4 14. Oke, yang ini berapa? 16. C7H 2. 16. Ya. Nah, jadi dari rumus molekulnya saja sudah berbeda, berarti ini tidak bisa kita golongkan ke dalam isomer, ya, karena rumus molekul atau rumus kimianya saja sudah berbeda, tidak sama. Nah, sementara pengertian isomer tadi, rumus molekulnya atau rumus kimianya harus sama. Nah, pertanyaan berikutnya. Bapak harus kita bikin strukturnya dulu baru kita ketahui dia isomer atau tidak. Kira-kira bisa enggak? Bisa atau tidak? Di luar kita gambar strukturnya. Oke, sebenarnya ada cara yang lebih singkat ya. Nah, sekarang kita hitung saja dulu jumlah atom C yang terlibat semuanya, ya. Oke, perhatikan. Kalau seandainya pertanyaannya cuma ini isomer atau tidak gitu kan, tidak disuruh membuat strukturnya, ya kita tinggal hitung saja jumlah atom C-nya. N-heksana berarti dia ada cabang atau tidak? Enggak. Enggak, berarti jumlah C-nya ada berapa? Ada 6. Ada 6. Nah, oke. C-nya ada 6. 2,2 dimetil pentana, rantai utamanya di sini berapa? 5. 5. Nah, Ada cabang metil, ada berapa cabang metilnya? 2. Nah, ya udah tinggal kalian jumlahkan saja. Nah, ya. Nah, jadi satu dia C6, 6 C-nya, satu lagi C-nya 7. Berarti dia tidak bisa membentuk isomer atau dia tidak tergolong ke dalam isomer. Nah, dari namanya saja sebenarnya kalian sudah bisa menentukannya. Nah, jelas ya. Pentana C-nya ada 5 untuk rantai utamanya. Dimetil berarti ada cabang metil sebanyak 2, berarti C-nya ada 2. Ini dia. Nah, jadi tinggal kalian jumlahkan aja 2 tambah 5 berarti 7, berarti tidak cocok. Nah, berarti dia tidak tergolong ke dalam isomer. Nah, itu yang Bapak inginkan. Nah, ya. Sampai di sini silakan yang mau ditanyakan. Ya, silakan di capture dulu. Berarti ini bukan isomer. Oke. Ya, bukan isomer. Nah. Oke. Sekarang kita lanjut terakhir masih ada waktu ya. Isomer posisi. Isomer posisi adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, masih tetap ya. Tetapi di sini perhatikan kata kuncinya adalah posisi. Posisi gugus fungsinya yang berbeda. Dan ini hanya terdapat pada alkena dan alkuna saja. Dalam hal ini apa yang dimaksud gugus fungsi ini Bapak? Gugus fungsi ini kalau kita pakai hidrokarbon, jadinya ini adalah rangkapnya. Jadi yang berbeda adalah posisi ikatan rangkapnya. Itu kita golongkan ke dalam isomer posisi. Ya. Hanya terdapat pada alkena dan alkuna. Mengapa? Karena alkana tidak ada ikatan rangkapnya. Nah, sekarang kita coba. Nomor 1 ini senyawanya apa namanya? Senyawa alkena. Ya, senyawa alkena namanya, Nak. Nomornya dari mana? Kiri ke kanan, kanan ke kiri? Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Jadi namanya apa di sini? Ya, ingat lagi. Kalau 5 apa? 5 apa? Heksana. 5.
Pentana. Itu untuk Pentana. alkana. Kalau alkena jadinya apa? Pentena. 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 Ya, mantap. Pentena. Ingat kalau senyawa yang ada ikatan rangkapnya, ada penomoran ikatan rangkapnya. Berarti di nomor berapa ikatan rangkapnya ini? 2. Nah, nomor 1. Satu. Berarti salah. Jadi namanya ini adalah 1 pentena. Pentena. Nah, ya karena ikatan rangkapnya di nomor 1. Ada cabang di sini? Enggak. Tidak. Ya. Sekarang nomor 2. Penomoran dari mana? Kanan ke kiri, kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Kiri ke Kanan. kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Namanya? Dua pentena. Ya, 2 pentena. 5 itu masih pentena. Ya, karena dia alkena ya, pentena. Rangkapnya di nomor berapa? Berdua. Nomor 2. Kira-kira isomer dia atau tidak? Isomer. Alasannya? C-nya bagaimana? Sama atau tidak? Rumus molekulnya. C5H berapa di sini? 9. Ayo, jangan dihitung satu persatu. Ingat kalau alkena. H12. Kalau alkena apa? Ya, jangan dilupakan lagi. CnH 10. Nah, CnH2n 2N. kalau alkena. Nah, berarti C5H 10. Nggak percaya kita hitung. 2, 3, 5, 7, 10. Nah, ya, jadi seperti itu. Ingat rumus deret tuh di saat-saat seperti inilah fungsinya, ya. Oke, C5H10. Jadi kemungkinan jadi sudah pasti dia adalah isomer. Nah, sekarang isomer apakah dia termasuk isomer apa ya? Inilah contoh dari isomer posisi. Ya. Jadi apanya yang berbeda di sini? Posisi ikatan rangkapnya yang berbeda. Yang senyawa pertama itu di nomor 1, yang senyawa kedua itu di nomor 2. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi itu posisi ikatan rangkapnya yang berbeda. Itu kita golongkan ke dalam isomer posisi. Silakan di-capture dulu. Oke, waktu kita tinggal 10 menit. Sekarang kita coba yang ini. Oke. Kita kasih namanya dulu. Ini namanya apa tadi? Sama tadi. Jangan tadi. 1, 2, 3, Pentena. 4, 5. Iya apa pentena? 2 pentena. 2 pentena. Dua Ya, pentena. 2 pentena. Oke, yang nomor 2. Nomornya dari mana? Kanan ke kiri, kiri ke kanan? Kanan ke kiri, kanan kiri kiri. ke kanan bisa nggak? Bisa, sama-sama di nomor 2. Tapi apa prioritas berikutnya adalah Yang mendekati cabangnya. Berarti 1, Dari 2, kanan ke kiri. ya 4. Berarti namanya? 2 metil. Ya, mantap. 2 metil. 2 butana. Nah, 4. 4 4 apa? Kalau alkana apa? butena. Nah, itu dia. Kalau alkana kan butana. Kalau alkena berarti butena. Jangan sampai salah lagi. Oke, mantap. Ya, ada 2 pentena, ada 2 metil, 2 butena. Nah, rumus molekulnya C berapa, H berapa? Masih sama-sama C5H10. Berarti ini tergolong ke dalam isomer. Isomer posisikah dia? Ayo. Iya. Nah, apa? Iya atau tidak? Tidak. Alasannya? Tidak. Karena nomor rangkapnya sama. Oke, karena nomor rangkapnya sama-sama di nomor 2. Nah, tapi dia isomer, Bapak. Nah, isomer apakah ini berarti? Rangka. Iya, tuh dia. Ini isomer rangka. Nah, ya. Berarti isomernya isomer rangka. Isomer posisinya tidak termasuk. Mengapa? Ya karena posisinya itu
posisi kata rangkapnya berbeda. Apanya yang posisi kata rangkapnya sama. Maaf, sama-sama di nomor 2. Ya. Jadi apanya yang berbeda, Bapak? Rangkanya yang berbeda. Makanya ini kita golongkan ke dalam isomer rangka. Dia tetap isomer, tapi kalau ditanyakan jenis isomernya ya isomer rangka, ya bukan isomer posisi. Oke. Silakan di capture. Oke. Nah, berikutnya, contoh berikutnya. Oke. Nah, kalau ini dikasih nama kita lagi. 1 pentena dengan 2 metil 2 butena. Nah, yuk. Kita gambar Bapak atau kita dari namanya saja bisa dilihat. Bisa pentena berarti C-nya ada 5. Butena berapa C-nya? 4. 4. C-nya 4. Ada berapa cabang di sini? 1. Ada 1 cabang. Berarti 1 tambah 4 berarti 5. Nah, berarti dia sama-sama C5. Ya, berarti dia tergolong isomer. Isomer apakah? Ya, harus kita bikin strukturnya dulu. 1 pentena berarti C-nya ada 5. Nah, ini Bapak langsung aja ya karena waktu kita terbatas. 2 metil 2 butena. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira dia isomer apakah yang terbentuk di sini? Isomer posisi. Isomer rangka. Pertanyaan cuma gini aja ya, isomer rangka kah atau isomer posisi? Posisi. Kalau posisi bagaimana? Apanya yang berbeda? Ikatan rangkap. Ikatan rangkap. Nomor 1 di nomor 1, 1 di nomor 2. 2. Oke, isomer posisi. Isomer rangka bagaimana? Rangkanya berbeda? Berbeda. Berbeda. Ya, berarti dia isomer rangka. Sebenarnya isomer rangka kah atau isomer posisi kah dia? Keduanya. Iya, betul. Kedua-duanya. Nah, jangan ragu. Ya. Berarti dia bisa tergolong ke dalam isomer rangka dan tergolong juga ke dalam isomer posisi. Nah, jadi itu yang Bapak inginkan. Ya, konsep kalian pemahaman konsep seperti itu yang diinginkan. Ya, kalau cuma menghafal berapa jumlah isomer C6, C7, itu kan hafal textbook aja. Ya, yang Bapak inginkan kalian ngerti pengertian isomer tadi. Nah, berarti ini bisa kita golongkan ke dalam isomer rangka. Mengapa? Karena dari rangkanya berbeda. Nah, satu dia rangkanya lurus, satu lagi dia ada cabangnya. Bercabang. Nah, tapi tetap sama-sama C-nya ada 5. Kemudian isomer posisi kok gitu juga Bapak ya. Posisi kata rangkapnya berbeda. 1 di nomor 1, satu lagi di nomor 2. Nah, jadi seperti itu. Silakan di capture dulu. Oke, mantap. Ya. Itu yang Bapak inginkan. Jadi jangan ragu kalau dia bisa kedua-duanya ya tidak ada masalah. Ya, rangka dan posisi. Dan ingat, isomer posisi hanya terjadi pada alkena dan alkuna saja. Mengapa? Karena alkana tidak ada ikatan rangkapnya. Oke, kalau memang apa dari capture, kita kembali lagi ke studio sambil Bapak cek absen satu persatu. Oke, sebentar. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan atau tanya hal lain, silakan. Berarti kita kapan ulangan hariannya? Minggu depan. Minggu depan. Materinya apa Bapak? Ya, materinya semua materi yang sudah Bapak berikan. Baik di Google Classroom, latihan-latihan, maupun ada materi di di materi ajar. Ya, untuk apanya nanti Bapak kasih untuk kisi-kisinya. Ya.
Ujiannya seperti apa Bapak? Nah, ulangannya nanti dinikmati aja lah. Ya. Yang pesan Bapak, ingat ya, untuk ulangan kalau Bapak pribadi ya, artinya masing-masing pengerjaannya. Mungkin kalau selama latihan enggak ada Bapak tekankan, kalian bisa diskusi segala macamnya, enggak ada masalah Bapak ya. Tapi kalau untuk ulangan, Bapak tegaskan ya, pribadi masing-masing, nanti yang rugi kalian sendiri. Nah, jelas ya? Ujiannya online Bapak ya, tentu online karena nggak mungkin kita ke sekolah kan. Oke, sebentar. Dwi Naila ada? Di tempatnya mati lampu, Pak. Jadi jaringannya mati. Oh, mati lampu. Oke. Di mana rumahnya? Di bagian Tapung sana kalau nggak salah. Entah Tapung Bagian atau Tapung. SP kurang tahu, Pak. Kamar kiri. Serius lah, Tapung kamar kiri itu jauh tuh Mbak Desa. Kampar Utara, Kampar Utara, Kampar Nah, Utara. ada Kampar Utara pula lagi. Beda tuh Mas, satu di Tapung, Kampar baru kiri, ingat, Kampar Pak. Utara. Mana yang betul, Mas? Oke, Betulnya nanti Kampar Utara. suruh WA Bapak aja ya. Japri aja Bapak, enggak ada masalah Bapak. Yang penting kalian berkabar, dikasih kabar ya. Yang penting kalian memberi kabar. Oke, ada pertanyaan lagi? Kira-kira kemudian kalau untuk materi-materi yang tertinggal bisa kalian lihat di Google Classroom ya. Di Google Classroom, di YouTube Bapak itu udah ada YouTube Bapak apanya. Setiap pertemuan itu Bapak upload di sana karena materi waktunya itu lama dan juga bisa kalian mengulang-ulang. Oke, terima kasih anak Bapak semuanya. Silakan diperhatikan tugas di Google Classroom-nya. Tugasnya Pak. Iya, kan Bapak bilang enggak ada, yang enggak ada Bastian. Tenang aja lah. Ya. Tahu, Pak. Oh, mana tahu. Alalah. Oke, Bastian terima ya. kasih ya. Lihat di Google Classroom-nya. Ya. Sampai jumpa minggu depan ulangan harian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zahwa cantik.